Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di Skill Lab online untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Baik, pada hari ini kita akan membahas di Skill Lab yaitu tentang pengkajian dan pemeriksaan fisik khususnya di sistem endokrin. Sebelum masuk ke sub pokok bahasan dari pengkajian dan pemeriksaan fisik di sistem endokrin, nanti saya akan mereview dulu terkait dengan anatomi fisiologi khususnya di sistem endokrin. Ya, baik. Kita masuk ke anatomi dan fisiologi di sistem endokrin. Untuk yang pertama kita akan sedikit membahas tentang mekanisme kerja dari sistem endokrin. Untuk mekanisme kerja dari sistem endokrin, ya kita ketahui bahwa sistem endokrin itu bekerja dengan menggunakan ada hormon, ada sel target, dan ada organ. Ya, jadi di mekanisme sistem umpan balik itu, yang pertama adalah kelenjar, ya karena endokrin itu dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus, ya atau di area letaknya adalah di bawah otak kecil di area kepala. Hipotalamus ini dia akan uh, uh, di dalamnya ada sebuah kelenjar kecil dinamakan adalah hipofisis. Nah, di hipofisis ini banyak sekali uh, hormon-hormon yang bisa diproduksi di hipofisis, ya ada, nanti kita akan membahas tentang contohnya ada thyroid stimulating hormone, ada ACTH, ada ADH dan sebagainya. Banyak sekali hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Nah, pada hipofisis ini dia akan mempengaruhi yang dinamakan sel targetnya atau organ target. Ya, dalam kasus ini, ya sebagai contoh, si hipofisis, ya dia akan memproduksi thyroid stimulasi hormon, ya yang artinya thyroid stimulasi hormon ini akan mempengaruhi kelenjar, ya kelenjar targetnya atau itu adalah tiroid. Nah, tiroid ini nanti akan menghasilkan hormon yang namanya T3 dan T4. Nah, tanpa dipengaruhi oleh TSH, thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh hipofisis, maka kelenjar tiroid ini akan tidak akan melakukan fungsi secara baik untuk menghasilkan hormon T3 dan T4. Itu yang dinamakan mekanisme umpan balik. Baik, kita masuk ke kelenjar hipotalamus, ya. Nah, di hipotalamus ada organ kecil namanya hipofisis, ya. Nah, di kelenjar ini dia menghasilkan beberapa hormon atau banyak sekali hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus di hipofisis ini, ya. Ada yang namanya ACTH, ada yang namanya growth hormone, ada yang namanya somatostatin, ada yang namanya gonadotropic hormone, ada yang disebut dengan TRH, thyroid stimulasi hormon, ada oksitosin dan ada ADH. Ya, ada banyak ya hormon yang dihasilkan di hipotalamus ini. Maka hipotalamus ini dinamakan adalah pusatnya dari kelenjar tiroid. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke sub berikutnya. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan beberapa hormon khususnya di sistem endokrin. Yang pertama tadi hipotalamus. Ya, hipotalamus letaknya adalah di bawah otak kecil, ya. Ini otak besar, otak kecil, ini di sini bawah, ya, ada kelenjar hipotalamus, ini ada pituitary gland dan hipofisis. Ini yang menghasilkan banyak sekali kelenjar tadi yang dinamakan adalah gland.
Kemudian ada kelenjar tiroid. Tiroid ini letaknya adalah di area leher. Ada tiroid dan ada paratiroid hormon. Ya, kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Ya, ini berdekatan. Kemudian ada di bawahnya kelenjar tiroid, di sini ada yang dinamakan dengan kelenjar adrenal. Dia letaknya adalah di atas ginjal, kedua ginjal. Ya, kemudian ada pankreas. Pankreas ini ya di sini juga ada kelenjar di atas pankreas, ya. Pankreas. Kemudian juga ada di ovarium dan testis. Untuk laki-laki, perempuan di ovarium itu adalah masing-masing kelenjar yang menghasilkan beberapa hormon di sistem endokrin. Nanti kita akan membahas. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk kelenjar tiroid sendiri ya letaknya di sebelah di bawah leher, di daerah leher, maaf ya, di daerah leher di kanan kiri ya. Itu adalah kelenjar tiroid. Dia akan menghasilkan hormon T3 dan T4. T3 itu disebut dengan triidotironin dan T4 disebut dengan tiroksin. Ya, ini adalah fungsi dari hormon triidotironin dan tiroksin. Ya, membantu metabolisme sel, ya, kemudian menginduksi konsumsi oksigen dan pembentukan sel darah merah, kemudian proses tumbuh kembang, kemudian aktivitas di sistem saraf dan sistem otak. Ya, fungsinya sangat vital sekali. Kemudian juga ada hormon yang disebut dengan kalsitonin. Kalsitonin ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kalsitonin ini berfungsi sebagai menghambat reabsorpsi dari kalsium tulang. Kemudian sebelahnya hormon tiroid ada kelenjar paratiroid. Kalau kelenjar tiroid tadi menghasilkan triidotironin, tiroksin, dan kalsitonin, sedangkan kelenjar paratiroid ini dia menghasilkan paratohormon, ya. Paratohormon ini adalah kalsitonin, ya. Ini berlawanan dengan hormon kalsitonin. Fungsi dari para hormon ini adalah membantu dalam metabolisme kalsium, ya, terutama di daerah tulang, ginjal, dan di usus. Baik, kita lanjut ke kelenjar pankreas. Ya, pankreas ini di atasnya, ya, itu ada kelenjarnya. Di kelenjar ini dia menghasilkan beberapa hormon, ada hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Ya, insulin sendiri itu dia menghasilkan hormon insulin ini dia membantu dalam mentransfer glukosa ke dalam sel. Ya, sedangkan glukagon ini adalah berfungsi untuk meningkatkan metabolisme dari glukosa, ya. Kebalikannya insulin, kalau insulin itu menurunkan kadar glukosa karena dia mentransfer, sedangkan glukagon ini untuk meningkatkan kadar glukosa. Yang berikutnya adalah somatostatin, dia mengatur motilitas di gastrointestinal, ya. Kemudian ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini berarti letaknya di ginjal, ya. Ada yang dinamakan dengan supraadrenal karena letaknya di ginjal paling atas kanan dan kiri. Kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua, bagian korteks dan bagian medula. Ya, di mana bagian korteks ini dia menghasilkan beberapa hormon, ya, ada hormon glukokortikoid dan mineral kortikoid. Ya, glukokortikoid ini menghasilkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini dapat membantu metabolisme karbohidrat dan hormon relatin stres. Ya, kemudian ada hormon aldosteron. Ya, aldosteron ini membantu keseimbangan elektrolit, ya, cairan dan elektrolit. Kemudian juga korteks adrenal ini menghasilkan hormon androgen. Androgen ini berkaitan dengan karakteristik seks sekunder, ya, baik itu pria maupun wanita. Kemudian bagian medula adrenal, ya, di sini menghasilkan beberapa hormon, ada epinefrin, non-epinefrin, dan dopamin. Ya, epinefrin ini sendiri dia berfungsi sebagai modulasi dari respon, ya, sistem kardiovaskuler dan sistem metabolik terhadap stres.
Kemudian non epinefrin berarti kebalikan dari epinefrin ini. Dia sama-sama di sini membantu untuk neurotransmitter pada sistem saraf, khususnya di daerah perifer. Dopamin ya di sini sebagai neurotransmitter pada sistem saraf-saraf otonom. Nah, kemudian gangguan-gangguan di sistem endokrin ya ada beberapa macam gangguan yang disebabkan karena infeksi, keganasan, kemudian degenerasi maupun idiopatik. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari gangguan di sistem endokrin. Kemudian dampak dari gangguan terhadap kondisi di suatu kelenjar ya biasanya terjadi satu perubahan dari bentuk kelenjar itu sendiri. Contohnya biasanya pada pasien dengan gangguan tiroid ya kelenjarnya akan terlihat membesar. Ya, kemudian selain dari perubahan bentuk kelenjar disertai juga adanya gangguan atau hiperfungsi dari kelenjar ataupun hipofungsi dari kelenjar ya atau peningkatan dari hormon ya dan penurunan dari hormon yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Itu adalah dampak. Kemudian manifestasi gangguan di sistem endokrin ya ada lokal, tanda-tanda lokal dan tanda-tanda sistemik. Ya, tanda-tanda lokal tadi contohnya apabila pasien ini mengalami gangguan atau pembesaran dari kelenjar tiroid ya. Tiroid ini berarti pada daerah leher. Pada daerah leher membesar, maka yang terjadi apa? Dia akan mendesak pada sistem pernapasan karena di daerah leher itu dekat dengan pernapasan dan dekat dengan sistem gastrointestinal. Tentunya pasien ini sulit untuk bernafas dan sulit untuk menelan. Itu contohnya. Kemudian secara sistemik, secara sistem ya, maka akan mempengaruhi biasanya gangguannya seperti hipertensi, obesitas, kehilangan cairan, hiperglikemi ya, hipoglikemi dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pengkajian. Ya, tadi kita sudah merefresh tentang anatomi fisiologi di masing-masing sistem endokrin, kelenjar, dan hormon yang dihasilkan. Kita masuk ke pengkajian secara umum, apa saja yang perlu dikaji apabila ada pasien ya, dengan keluhan yang dicurigai dengan keluhan-keluhan di sistem endokrin. Yang pertama kita kaji data demografinya, contohnya usia, ya, kemudian jenis kelamin, kemudian lingkungan tempat tinggal. Ya, jangan lupa dikaji berat badan pasien dan tinggi badan pasien. Ini untuk menentukan validitas data dari pasien tersebut. Kemudian riwayat kesehatan keluarga kita kaji, ya kita anamnesa tentang kemungkinan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan pada seperti yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, contohnya gangguan-gangguan hormonal seperti obesitas, gangguan tumbuh kembang, kelainan pada kelenjar tiroid, diabetes mellitus dan infertilitas. Ini biasanya menurun atau degeneratif ya. Ini yang perlu dikaji secara umum. Kemudian riwayat kesehatan pasien. Ya, riwayat kesehatan lalu ya mungkin pasien ini pernah menderita penyakit yang terkait dengan gangguan di sistem endokrin. Ya, kemudian pernah berobat, pernah menjalani operasi dan sebagainya. Ya, kemudian kita kaji juga tanda-tanda seks sekunder ya yang tidak berkembang, misalnya amenorrhea, kemudian bulu rambut tidak tumbuh, buah dada tidak berkembang dan lain-lain. Kemudian kita kaji juga berat badan yang tidak sesuai dengan usia. Kita kaji gangguan psikologis seperti mudah marah, sensitif, sulit untuk bergaul, tidak mampu berkonsentrasi, dan yang lain. Jangan lupa kita juga kaji terkait dengan riwayat hospitalisasi. Ya, riwayat hospitalisasi contohnya seperti apakah pasien ini sering menggunakan obat-obat pada saat sekarang ataupun masa lalu. Ya. Kemudian jenis obatnya ya kita catat, kemudian apakah obat ini mengandung hormon atau dapat merangsang aktivitas hormonal seperti contohnya apabila pasien ini mengkonsumsi hidrokortison, kemudian obat-obat kontrasepsi oral
ya, obat-obat hipertensi. Ini yang dipakai secara terus-menerus akan menyebabkan biasanya gangguan hormonal. Kemudian kita lihat juga riwayat diet dari pasien tersebut. Ya, contohnya jika terjadi perubahan status nutrisi atau gangguan pada saluran pencernaan, dapat juga mencerminkan adanya gangguan endokrin, ya. Atau pola dan kebiasaan makan yang salah dapat menjadi faktor dari penyebab, ya. Apa yang perlu kita kaji? Adanya nausea, mual muntah atau nyeri abdomen. Kemudian adanya penurunan atau penambahan berat badan yang drastis. Kemudian selera makan yang menurun atau bahkan berlebih. Kemudian pola makan dan pola minum sehari-hari. Kita catat kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi endokrin. Contohnya makanan yang bersifat goitrogenik, penyedap atau makanan-makanan yang cepat saji dan banyak sekali menggunakan penyedap rasa. Kemudian kita juga kaji status sosial ekonomi, ya. Status sosial ekonomi ini berkaitan dengan cara memperoleh makanan yang sehat dan bergizi, ya. Upayakan klien dan keluarga mendapatkan pengobatan bila klien dan keluarga sedang sakit, ya. Kemudian upayakan mempertahankan kesehatan klien dan keluarga secara optimal. Kemudian kita kaji keluhan utama, keluhan yang paling dirasakan oleh pasien. Contohnya apa yang paling dirasakan oleh pasien? Kita anamnesa, kita tanyakan apa yang paling dirasakan oleh pasien pada saat ini. Gejala yang dirasakan, ya, sejak kapan mulai muncul gejala tersebut, ya, kemudian bagaimana gejala itu mempengaruhi aktivitas, ya, sehari-hari. Kemudian bagaimana pola eliminasi, ya, baik fekal maupun urin, ya, kemudian frekuensinya berapa, kemudian bagaimana fungsi seksual dan reproduksi kita catat, apakah ada perubahan fisik tertentu yang sangat mengganggu pasien, ya. Jadi kita catat semua, kita dokumentasi, ya. Kemudian kita juga kaji atau anamnesa hal-hal yang berhubungan dengan fungsi hormonal seperti tingkat energi, ya, kemampuan aktivitas dan asupan makanan. Kita juga kaji pola eliminasi dan keseimbangan cairan, ya, pola berkemih, jumlah volume urin, nokturi, konsumsi minum, ya, sehari berapa kali kita catat. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Kita kaji ukuran tubuh, tinggi badan, berat badan, ya, pasien tersebut, ya, apakah pasien ini mengalami drawisme ataupun kerdil, ya. Kemudian kita kaji pertambahan ukuran tubuh dan fungsinya seperti tingkat intelijensi, kemampuan berkomunikasi, inisiatif dan rasa tanggung jawab, ya. Kemudian kita kaji perubahan fisik, ya, apakah mempengaruhi gangguan emosional atau kejiwaan dari pasien tersebut. Ya, kemudian kita juga kaji terkait dengan hormon-hormon seks dan reproduksi pada wanita maupun pada pria. Contoh pada wanita, kita kaji siklus menstruasi, ya, lama, volume, frekuensi dan perubahan fisik termasuk sensasi nyeri atau kram abdomen sebelum dan sesudah menstruasi atau haid. Kemudian kita kaji umur berapa klien pertama mengalami menstruasi. Ya, bila pasien bersuami, kita kaji apakah pernah hamil, abortus atau melahirkan, jumlah anak yang pernah dilahirkan, ya, kemudian alat kontrasepsi yang dipakai. Kemudian pada klien atau pada pasien laki-laki, kita kaji kemampuan orgasme atau ereksi. Tanyakan bentuk dan ukuran alat genital pada laki-laki. Lanjut. Kita kaji masalah-masalah psikososial, ya, ada mekanisme coping, ya, bagaimana dia memecahkan suatu masalah, dukungan keluarga dan teman, keyakinan klien tentang sehat dan sakit, dan kemampuan klien dan keluarga dalam perawatan di rumah, termasuk penggunaan obat-obatan yang biasanya dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya.
Itu tadi pemeriksaan eh, anamnesa ya, dari mulai keluhan utama, riwayat penyakit pasien ya, kemudian riwayat penyakit dari keluarga ya, kemudian pengkajian terkait dengan pola eliminasi, eh, urin, frekuensi eliminasi ya, kemudian hormon seks ya, psikososial ya, kita catat semua data-data yang diperoleh dari pasien atau klien tersebut. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik di sistem endokrin untuk mengetahui dari kondisi kelenjar di sistem endokrin tersebut. Ya, kemudian kondisi jaringan atau organ yang eh, mengalami gangguan di sistem endokrin. Yang pertama, pengkajian yang dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi berarti melihat ya. Kita lihat penampilan, perubahan bentuk dan penampilan dari pasien tersebut ya. Penampilan umum pasien, apakah tampak terlihat kelemahan berat, sedang atau ringan. Kemudian bentuk dan proporsi tubuh. Kita lihat pada daerah wajah ya. Apakah bentuk wajah, ekspresi wajah, bentuk dahi, rahang, dan bibir ya, kita lihat seperti apa, apakah ada keganjilan atau perubahan dan sebagainya, kita catat. Kemudian pada area mata, apakah pasien ini mengalami udim pada periorbital dan exophthalmus ya. Ya, udim pada daerah kelopak mata, exophthalmus itu bola matanya keluar, menonjol keluar, serta ekspresi wajah datar atau tumpul. Kemudian kita inspeksi juga, amati pada daerah lidah ya. Bentuk lidah, penebalan, tremor atau susah digerakkan. Kemudian di area leher ya, leher. Jadi di area lidah pasien suruh menjulurkan lidahnya. Area leher sudah jelas nampak ya, di area leher tertampak ada tidak pembesaran di area leher ya, simetris tidak ya, leher kanan dan kiri, ada tidak pembesaran pada vena-vena jugularis ya, vena-vena leher membesar atau tidak. Kemudian amati warna kulit ya, warna kulit, semua warna kulit, ada tidak hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, warna kulitnya kehitaman atau mungkin bahkan pucat ya, lokasinya di area mana ya. Biasanya adanya infeksi jamur ya, penyembuhan luka ya, kemudian bersisik, peteki ya. Biasanya ini mengalami gejala ini biasanya terjadi karena adanya kelainan atau hiperfungsi pada kelenjar adrenokortikal ya, adenokortikoid ya, ACTH. Kemudian ada hiperpigmentasi ya, pada jari-jari, hiperpigmentasi ya, pada siku, lutut dijumpai pada klien dengan hipofungsi kelenjar adrenal ya. Hiperpigmen berarti warna kulitnya berubah menjadi gelap. Kemudian hipopigmentasi pada area wajah, leher, dan ekstremitas ya, ini juga terjadi kelainan pada kelenjar adrenal. Kemudian ada buffalo neck atau lehernya seperti punuk kerbau, ada agak menonjol ya. Terjadi hal ini biasanya dikarenakan adanya hiperfungsi kelainan pada adrenocorticotropic hormone ya, ACTH. Kemudian kita lihat lagi, masih diinspeksi bentuk dan ukuran dada, gerakan dan kesimetrisan ya. Kemudian perubahan tanda-tanda seks sekunder ya. Amati rambut pada aksila, dada, kemudian pada ukuran buah dada, khususnya pada wanita ya, kesimetrisan, pigmentasi atau pengeluaran cairan ya. Striae pada buah dada ya. Kemudian bentuk abdomen, cembung ya, biasanya diakibatkan karena penumpukan lemak ya. Kemudian pada pemeriksaan genital, amati kondisi skrotum, penis ya, klitoris dan sebagainya. Nah, ini inspeksi dari kelenjar tiroid ya. Yang bisa diinspeksi salah satunya adalah kelenjar tiroid karena dia letaknya di daerah leher dan agak terlihat dari luar.
Ya, ini adalah pembesaran hipertiroid. Ya, sangat jelas terlihat ya. Kemudian ini adalah tanda gejala tadi, kalau salah satu tanda gejala dari hipofungsi dari hipertiroid adalah exophthalmos, ya, menonjol matanya. Ya, ini adalah masih gangguan di kelenjar tiroid, ya. Pasiennya mengalami kretinisme. Ya, kretinisme, ya, gangguan di kelenjar tiroid, sedangkan drawisme ini adalah growth hormone. Ya, beda. Growth hormone ini dihasilkan pada kelenjar hipotalamus di hipofisis, sedangkan tiroid ini, ya, kretinisme ini kelainan yang dipengaruhi oleh hormon tiroid. Ya, sama-sama ini tanda gejalanya. Ya. Drawisme, ya, tubuh pendek namun matlock, proporsi anggota badan sesuai kondisi mental normal, EQ normal, infertil. Sedangkan kretinisme, ya, gangguannya di hipotiroid, ya, penurunan T3 T4, tubuh sangat pendek, ya, anggota badan tidak proporsional, retardasi mental, EQ rendah dan infertil. Nah, kita lihat gambarnya, ya. Ini adalah kretinisme dan drawisme. Ya, sangat kecil sekali untuk yang kretinisme, ini masih sesuai proporsi. Nah, ini gangguan pada kelenjar adrenal atau korteks adrenal, Monfils, ya. Jadi wajahnya bulat seperti bulan. Ya, biasanya Cushing syndrome nama penyakitnya. Nih, Cushing syndrome. Ya. Ini kelainan pada kelainan pada hormon-hormon yang dihasilkan di area adrenal. Ya, besar sekali. Nah, ini growth hormone, ya, kelainan dihasilkan oleh growth hormone. Ya. Ya, growth hormone, ya. Drawisme. Ini diabetic foot, ya, ini gangguan pada area kaki, luka, ya, diabetes, ya, biasanya gangguannya di hormon pankreas, ya, atau hormon insulin. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan yang berikutnya adalah palpasi. Palpasi berarti ditekan atau diraba. Ya, untuk palpasi kita lakukan di area kelenjar tiroid dan testis. Ya, untuk kelenjar tiroid kita raba kelenjar tiroid, ya, area leher, ya, kita raba. Ya. Kemudian pada testis kita lakukan perabaan, ya, pada testis. Ya, biasanya pada kelenjar tiroid kalau kita raba, apakah keras atau teksturnya keras atau tidak, ya, kemudian kita catat, ya, kemudian gerakan, ya, kalau kita raba gerakan benjolannya akan bergerak atau tidak, kita juga catat hal tersebut. Nah, kita bisa lihat pembesaran di kelenjar tiroid ini berdasarkan derajat, ya. Derajat 0A, 0B, 1, 2, 3 sampai 4. Di mana derajat 0A ini kelenjar tiroid tidak teraba atau bila teraba tidak lebih besar dari ukuran normal, masih dalam kondisi atau batas yang normal untuk derajat 0A. Kemudian derajat 0B kelenjar tiroid jelas teraba, ada pembesaran, tapi tidak terlihat bila kepala dalam posisi normal. Ya. Ya, mungkin kalau diekstensikan akan terlihat. Ya, itu derajat 0B, berarti sudah mulai teraba dan terlihat. Kemudian derajat 1 mudah dan jelas teraba, terlihat dengan kepala dalam posisi normal dan adanya nodul atau benjolan. Derajat 2 jelas sangat terlihat pembesarannya dengan jarak yang dekat. Derajat 3 tampak jelas dari jauhan, derajat 4 sangat jelas sekali terlihat membesar. Nah, ini adalah cara melakukan palpasi pada kelenjar tiroid, ya. Pas posisi perawat atau
yang akan melakukan pemeriksaan berada di bagian belakang dari pasien. Ya, kemudian auskultasi. Auskultasi berarti didengarkan, ya. Didengarkan menggunakan apa? Menggunakan stetoskop. Ya, pada apa saja yang bisa kita lakukan auskultasi untuk kelenjar apa saja? Yang pertama adalah kelenjar tiroid. Kita lakukan auskultasi, ya, stetoskopnya kita taruh di area tiroid, ya, yang mengalami gangguan. Ya, biasanya akan terdengar bunyi bruit atau bunyi bising, ya, di area leher, ya, di tiroid. Karena apa adanya bunyi bruit ini adalah karena adanya pembesaran pada eh, pembesaran di pembesaran pembuluh darah di area tiroid, sehingga terjadi tekanan yang meningkat sehingga terdengar suara-suara desiran darah atau bunyi bising pada area tersebut. Harusnya normalnya tidak terdengar, ya, normalnya tidak terdengar. Nah, jadi tadi pemeriksaan fisiknya adalah inspeksi, dilihat, kemudian palpasi, diraba, dan auskultasi. Untuk perkusi tidak bisa kita lakukan perkusi karena di kelenjar ini tidak ada perubahan bunyi, ya, apabila kita lakukan perkusi. Nah, kemudian data yang menunjang lainnya bisa dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kekuatan otot, ya, pemeriksaan refleks, dan pemeriksaan penunjang diagnostik atau pemeriksaan laboratorium darah, CT scan, dan pemeriksaan tes hormon dan sebagainya. Ini untuk menambah dan mendiagnosa pasien ini mengalami gangguan seperti apa. B. Ya, jadi tadi sudah disampaikan beberapa materi terkait dengan pemeriksaan fisik dan anamnesa khususnya pada sistem endokrin. Ya, jadi nanti silahkan mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut dan silahkan untuk saling mengamati, ya, kemudian dilakukan dengan benar. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.